tuh orangnya baik ya. Dia tuh sangat baik, sangat menyenangkan. Berada dekat dia itu nggak pernah sepi lah ya. Kan ada isu ya antara kakak sama Dani, mungkin boleh diklarifikasi. Kalau udah Aku jujur nggak ngerti ya kenapa ada gosip Gading ya. Kalau Gading kan udah sahabatan udah lama, temenan udah dulu. Kalaupun ada pacaran pasti kalian juga udah tahu duluan lah. Pasti kita kemana-mana gandeng-gandengan lah. Kita udah muncul as a couple gitu. Tapi kan memang Gading bisa dibilang teman udah lama ya. Jadi kayaknya kita lucu aja. Ini dia dari mana nih gosip gitu. Aku juga ngerti. Kemarin kan sempat di Jepang bareng ya. Itu ada project bareng lah kerjaan gitu. Jadi ya Gading kan emang temenan jadi ini foto yuk kita bikin konten apa lah gitu. Sebenarnya nggak ada niat untuk kesannya gimana, cuma ya memang lucu-lucuan bikin aja gitu kan. Sama Vincent juga, sama Desta juga, cuma orang kan bikin Desta Vincent udah punya bini gitu, jadi nggak terlalu gimana gitu. Tapi sama Gading yang sama-sama single jadi kayaknya orang ya biasalah. Kenalnya berapa lama kak? Sama kak Dani kenal berapa lama? Dari kapan? Gading mungkin udah 10 tahun 15 oh no dari 2007 kali ya, dari 2007 kali udah kenal, udah lama. Sebagai sosok sahabat melihat Dani itu kayak sosok seperti apa? Jadi itu orangnya baik ya. Dia tuh sangat baik, sangat menyenangkan. Berada dekat dia itu nggak pernah sepi lah ya. Orangnya juga sangat apa ya, perhatian lah gitu. Sama temen tuh caring gitu. Jadi memang makanya temennya tuh banyak ya dia. Dan orangnya fun banget gitu. Dekat dia tuh makanya jadi seru aja gitu. Kan rame orangnya ya. Rame orangnya dan rame krunya gitu. Entourage-nya juga banyak gitu, dari fotografer, video, asisten, adiknya, manajer. Dia satu orang yang ngejaga dia tuh ada 5 orang gitu. Gitu, gila ya, mantap. Kalau mungkin tadi dibilang kakak tuh positif dalam apa ya, maksudnya dalam mindfulnya kakak gitu. Kalau misalkan dalam media sosial, kamu itu kan pasti sudah banyak dia kenal. Termasuk orang memilih dalam di explore media sosial nggak sih berita-berita yang ibaratnya menurut kamu jadi itu ya jadi kayak ada kan orang yang overthinking atau gara-gara berita ini, terus kamu termasuk juga nggak sih memilih-milih juga? Aku sih biasanya kalau di social media yang aku cari itu video-video lucu, video-video binatang yang lucu-lucu, terus udah gitu quotes, terus motivasi, bagaimana memotivasi diri lah gitu dari motivator ya yang udah kita tahu lah. Terus itu biasanya informasi-informasi tentang politik, ekonomi, bisnis gitu yang aku cari, yang memang informasinya itu kadang-kadang kita udah nggak baca koran ya, kadang-kadang masuk ke portal berita juga jarang gitu. Jadi aku pilih portal account-account yang memang berbicara misalkan fakta gitu. Terus aku konten kreator yang berbicara tentang lingkungan, tentang ya Nest Daily, tahu kan Nest Daily gitu, 1 minute Nest gitu. Terus aku ada satu orang yang ngebahas tentang kejadian-kejadian yang baik di dunia gitu. Misalkan ini ada berita bagus nih, New Zealand sudah nggak boleh lagi nih import sapi misalnya gitu ini karena pengaruhnya terhadap lingkungan gini, jadi kebijakan pemerintah gitu. Jadi banyak informasi itu contoh ya itu maksudnya. Jadi maksudnya banyak berita-berita yang kayak gitu yang aku cari account-accountnya gitu, kayak misalkan ekonomi gitu, terus alfa lah gitu. Tapi pernah jadi overthinking juga nggak sih gara-gara salah satu postingan atau gimana? Apa sorry? Overthinking gitu. Overthinking gara-gara salah, karena kan ada orang-orang sekarang kadang begitu ya, apalagi yang muda. Ya makanya sih sebenarnya harus dipilih-pilih apa yang di follow dan apa yang mau dibaca gitu. Ya kalau dibilang ada overthinkingnya ada juga sih, kadang-kadang kayak waduh ada apa gitu, jadi kayak kita kepikiran. Tapi enak ya kita lihat lagi tuh tekan-tekan yang lucu-lucu tuh, ada suka binatang yang aneh-aneh lah atau quotes-quotes yang aneh ya, kita post-post gitu aja. Soal isu yang bareng dari ini overthinking juga sih? Hah? Soal isu bareng dari ini sih overthinking juga sih?
enggak lah, ngapain, kan Kak. lucu gitu. Tadi kakak sempat bahas woman alphabet gitu. Tadi kakak sempat bahas woman alphabet gitu. Bagaimana sih kakak sebagai alpha woman gitu? Kenapa? Alfabet A B C D E F. Salah woman alpha gitu. Bagaimana sih kak kakak tuh tentang bagaimana caranya gitu menjadi ini sebagai Jadi seorang perempuan alpha itu nggak bisa dibuat, itu memang udah ada dari bawaan ya. Dan biasanya memang ya ada orang yang alpha, ada yang beta. Memang secara karakter dan pembentukan dari dia kecil, ya secara karakter sudah terbentuk. Kita tinggal tahu aja, oh kayaknya gue dominan nih, kayaknya gue orang yang apa ya, yang nggak bisa diatur gitu. Gue yang harus mau ngatur, gue yang harus memimpin. Tipikalnya seperti itu ya, udah kita embrace aja gitu. Kita ya coba ya. Topik yang paling menarik. Tapi tadi baru putus kamu. Mana kak baju minder Oh, nggak sih, udah Kak? lama. Kadang-kadang cowok suka minder nggak sih sama kakak gitu untuk deketin kakak? Ya kan kalau mereka yang minder bukan salah gue, bukan apa ya, bukan ruginya gue, gitu. Ruginya mereka, ngapain minder? Ya kan, kenapa harus kita mendowngrade siapa diri kita dan kapasitas kita dan apa yang kita mampu hanya supaya oh kayaknya gue sendiri, kayaknya gue jomblo karena orang terintimidasi dengan gue. Artinya ya orang yang terintimidasi dengan gue tidak layak sama gue, tidak layak, bukan tidak layak, tidak tepat untuk mendampingi gue. Kenapa kita harus mendowngrade standar-standar yang kita punya, atau cara hidup kita, atau cara kita mau menjalankan hidup kita hanya supaya kita memiliki pasangan? Oke kak, tapi kan egois harus jadi ya. Cowok yang mau dengan saya, orang yang juga punya misi yang sama, yang dia juga menghargai bahwa kita adalah orang yang apa ya, orang yang tangguh, Independen. apa ya, penghasilan sendiri, tidak bergantung, dia bisa memimpin apa, dia menghargai itu, dan akhirnya dia nggak akan minder gitu. Pada saat dia nggak akan minder, dia baru pemikiran-pemikiran yang mungkin kita tidak terlalu sepakat, kita bisa adjust, asalkan dia harus respect dan menerima bahwa saya terlahir seperti ini dan saya adalah sosok yang seperti ini. Menikmati aja ya kak? Menikmati aja. Aku sih menikmati aja, karena kan yang udah nikah kadang-kadang oh ya masih jomblo, yang jomblo juga enak loh ya. Tapi ada target kan kalau udah? Plus minus loh. Ada target nggak? Target untuk menikah pasti ada tuh. Kenapa harus target menikah? Jadi bahkan Aku pengen tahu kenapa menjadi pernikahan itu harus target itu kenapa? Aku pengen tahu nih. Ini sharing ya. Kalau untuk menurut saya, kamu, kalau menurut untuk kamu. cewek target untuk punya anak biasanya. Oh gitu. Ya berarti secara biologis lah ya. Iya. Gitu berarti. Tahu nggak Janet Jackson punya anak kembar di umur 50 tahun, melahirkan 50 tahun. Nicole Kidman di usia 43 atau 47. Artinya kan sebenarnya limitasi itu adalah di-create dari lingkungan sendiri sih. Oke, secara biologis ya selama dia belum menopause, artinya kesempatan itu masih menopause kapan sih ya 50 something ya, kalau ya ada orang yang menopause dini ya, something yang kita nggak bisa tahu kenapa. Tapi rata-rata perempuan menopause cukup panjang ya di 50. Jadi sebenarnya dengan teknologi, dengan hidup sehat, dengan punya lifestyle yang bagus, kita bisa kok. Badan ini luar biasa hebat, sangat hebat. Jangan underestimate badan kita. So I think selama kita berpikir kita mampu dan bisa, dan kita mau ya, aku rasa limitasi itu selama belum menopause pasti ada kesempatan. Dan aku pikir ya target itu ya mungkin targetnya yang terlalu pengen punya anak mungkin sebelum menopause aja gitu. Tapi aku nggak pengen menargetkan target dalam hidup itu adalah pencapaian tertinggi itu adalah buat seseorang yang memiliki apa ya mimpi itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Kita we have to respect that. Itu dia apa ya diberikan knowledge seperti itu, dibesarkan dengan informasi seperti itu, dan kita harus hargai. Dan kalian yang punya, dan kalian juga harus hargai saya atau teman-teman perempuan yang lain yang belum pernah menikah punya pemikiran berbeda, harus dihargai juga.
kepercayaan bahwa mereka tahu kok apa yang akan terjadi. Saya tahu kalau saya mau ngobrol. Jadi respect juga my choice. Kalau dibilang salah nggak salah, nggak ada yang salah. Yang mau menikah cepat ya silahkan. Salah nggak juga. Benar nggak? Ya nggak juga gitu. Kenapa harus menikah cepat? Di saat kita bisa melakukan banyak hal. Tapi udah keputusan pribadi kita nggak bisa ganggu dan itu hak individu masing-masing. So I think kalau ditanya tapi pengen nggak sih gitu kan, kalau ditanya pengen ya pasti namanya perempuan ini punya namanya insting secara naturalisasi seorang perempuan yang nurturing, yang keibuan itu tuh ada di dalam blood kita, dalam DNA kita, dan itu secara biologis, secara apa ya, kadang-kadang keluar gitu. Ada kok punya anak yang pengen menjadi ibu itu sangat alami. Tapi ya kita harus hargai juga bahwa ternyata universe ini keadaan dan memang belum ada jalannya ya. Kita mau maksain seperti apa? Kita percaya sama journey aja. Percaya sama journey artinya kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya dan keyakinan, kita harus tetap berusaha. Tapi kalau memang nggak ada, jangan maksain gitu sih. Tapi aku tetap hari ini nggak pernah merasa di kekurangan apapun. Itu namanya menurut aku sangat tidak bersyukur dan tidak tahu terima kasih. Aku udah diberikan begitu banyak kenikmatan. Satu hal yang mungkin menurut orang banyak itu belum aku minta kok dalam doa-doaku. Ya kalau mau diberikan yang sepadan, yang mengerti aku, yang terima aku. Kita belum ada, artinya kan belum didengar, artinya belum energinya tuh belum nyambung dengan apa yang kita inginkan. Tapi apakah aku marah? Gila hidupku begini, sebenarnya kan enggak ya. Masih banyak juga keajaiban, masih banyak juga kebaikan, masih banyak juga blessing yang aku pikir mungkin juga di luar sana tuh perempuan yang belum nikah, yang punya pasangan, jangan berkecil hati. Tujuan akhir tuh nggak cuma itu, harus bisa benar-benar mensyukuri apa yang kita pilih. Dan percaya kalau kita nyari kadang-kadang suka terlalu ngotot, ketemunya yang asal-asalan, akhirnya jadinya nggak benar. Tapi kalau kita udah full konten diri kita tanpa kita sadar bahwa kita kan ketemu orang yang sudah sama-sama bahwa oh, udah itu aja.